Baik, ketemu lagi dengan seminar kali ini. Saya tertarik dengan materi interpersonal skill bidang komunikasi. Sebetulnya ini bukan bidang saya. Saya tapi tertarik dengan beberapa pengalaman di situ, tapi saya selipkan dalam materi ini sebentar. Baik, kita mulai dulu dengan interpersonal skill dalam teoritisnya ya. Kita coba lihat gambaran di belakang saya ini. Kita coba melihat apakah betul sih interpersonal skill itu diperlukan untuk seseorang gitu ya. Baik, kita lihat dulu. Nah, mungkin Anda sudah lihat gambarannya. Nah, interpersonal skill dalam nilai-nilai komunikasi ya. Yang pertama adalah ada message yang diberikan, kemudian ada feedback ke kita. Luar biasa ini, message diberikan, feedback ke kita. Berarti ada pengirim, ada penerima. Nah, saya cepat saja, message yang diberikan bisa berupa ini. Pertama speaking, kita bicara. Kemudian reading, kita baca. Baca itu nerima ya. Kemudian orang menerima ya. Reading, orang lain juga menerima. Kita berikan speaking, itu dia dengar, listening. Kalau writing kita berikan, mereka reading gitu ya. Jadi speaking kita berikan, mereka nerimanya dengan listening, reading mereka dengan writing. Nah, itu interkoneksi antara satu dengan yang lain. Jadi kalau saya pisahkan speaking, listening, reading, writing gitu ya. Jadi ini personalnya. Tapi masalahnya adalah uh, kita akan bicara dengan sebuah peralatan ya. Digital komunikasi itu bicara dengan peralatan. Peralatan yang ada apa gitu ya. Ada pengirimnya, kemudian ada channelnya, ya, ada jalurnya Anda bikin apa. Nanti kita bicara tentang jalur ya. Peralatannya apa, jalurnya apa, ada gangguan nggak di dalam, kemudian diterima oleh penerimanya. Nah itu, jadi konsep itu seperti itu dulu. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke interpersonal dalam bidang seperti ini. Nah, ini top ke atas, down ke bawah ya. Jadi ketika Anda mau leading, Anda intrapersonal namanya ya. Intrapersonal itu lebih ke self. Ya, intrapersonal lebih ke self. Coba saya gambarkan intrapersonal. Intrapersonal itu lebih ke self. Self concept, self efisiensi. Anda leader soalnya, Anda punya kekuatan di situ. Nah, nanti kita bicara nih di sini tentang self ya. Ada self esteem. Nah, kemudian kalau Anda bicara ke bawah lagi, emosi yang bicara, emosional. Emosional, makin ke bawah tuh makin emosional, Anda bicaranya makin emosional. Nah, kemudian ke bawah lagi Anda bicara group communication-nya seperti apa, akan seperti ini. Nah, kemudian ke bawah lagi akan seperti ini. Nah, kalau Anda lihat alurnya, ini bisa dipakai oleh semua orang. Saya punya pengalaman sedikit bagi yang mau terjun ke bidang ini bisa dipakai sebagai sebuah pengalaman. Saya punya suatu undangan dulu di dalam satu pertemuan di sebuah Ikatan Dokter Indonesia. Kita bicara bukan bicara, akhirnya kita bikin sebuah konsep sosial, pelayanan kepada masyarakat, tapi ada yang masuk di situ, ada yang ya bendera lah, saya bilang bendera lah masuk ke situ, karena ada pilkada di situ. Saya dibawa ke satu pulau ya, kita naik kapal dan kita bicara. Mereka punya tim sendiri untuk menggerakkan massa, membuat ini, buat ini, semua sudah sepertinya solid. Saya bingung juga untuk bicara di situ, tapi saya coba dekati seseorang. Saya tanya, dalam pencapaian message-nya ke ini pakai apa? Oh, kita cuma pakai ini katanya. Oh, saya ngerti. Oh, jadi mereka cuma pakai itu. Tapi dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Ketika seseorang pengen masuk ke dalam sistem leading yang seperti ini, dia harus memahami ini digital konsep. Ya, saya bilang, Anda punya Instagram? Enggak. Anda punya Facebook? Enggak. Anda punya Twitter? Enggak. Lalu Anda menyampaikannya di scoop ini seperti apa?
Memang kalau di daerah Anda boleh mengumpulkan seseorang karena memang tidak ada fasilitas mungkin ya, tapi saya lihat ada fasilitasnya di situ dan orang di daerah ternyata lebih lebih memahami, nilai-nilai media sosial kalau saya lihat, dibandingkan orang yang sibuk kerja di perkotaan, gitu ya. Saya pernah hitung itu nggak beda jauh, bahkan 60-40, bahkan ada yang cuman punya 35% karena nggak sempat dia main di media sosial karena, kesibukan. Tapi kalau yang mereka-mereka yang sudah terbiasa, Anda boleh lihat di dalam Facebook atau apapun mereka sudah mampu, eee improve sendiri apalagi sekarang ada media sosial. Nah, ini mereka nggak punya. Saya bilang, "Kenapa nggak punya? Kenapa nggak dibina? Nggak begini?" Saya berikan sebuah konsep pada mereka, tapi mereka tidak mengerti. Sudah dipastikan kalah, walaupun dengan yakinnya saya pasti menang, begitu dalam konsep. Tapi karena apa? Karena biasanya menggunakan model seperti ini, public communication yang seperti ini, tapi sekarang sudah tidak. Dia akan bermain di sini. Karena apa? Digital communication lebih efektif untuk memainkan bidang-bidang ini, group communication atau public communication. Karena apa? Dia di landasan di bawah ya, self esteem-nya Anda punya, leadership-nya Anda punya, nah akan seperti ini nanti. Nah, kalau kita bicara leadership nanti akan seperti ini. Nah, bila digital leadership. Jadi kalau Anda pengen menjadi leadership dalam Anda harus leadership di bidang digital sekarang, karena dunia sudah digital. Nah, ini saya berikan buat student yang, kelihatannya, di salah satu bagian suka main di bidang ini, tapi konsep ini harus diberikan. Karena apa? Karena mulai dari entertainment, mulai dari entrepreneur, mulai dari, political, movement, semua sekarang pakai digital. Dan nilai leadership-nya kelihatan di digital. Nggak bisa cuma leadership hanya di organization, nggak kelihatan. Sekarang semuanya rise up ke digital. Karena apa? Semua orang mendapatkan, value di dalam nilai-nilai digital, ya. Ya contohnya student engagement learning. Kita sekarang sudah pakai student engagement learning di bidang apa? Digital, leadership kan? Kemudian learning, especially environment. Nah, di bidang, environment sama, semuanya digital. Apa yang tidak tahu tentang environment, tentang space, tentang ini, geographical, ya semuanya pakai digital. Semuanya di observation pakai digital dan semuanya di-record pakai digital. Kemudian dipublikasi lah digital gitu. Professional learning and growth, ini udah pasti. Apa pekerjaan yang nggak pakai digital sekarang? Mulai dari scientist, dokter, eee kemudian, apa, social, political, dan semua pakai digital untuk menjadi sebuah professional learning and growth-nya ya. Communication apalagi. Nah, di sini communication jadi center di semua bidang ya. Kemudian ada public relation, semua juga sudah pakai ini. Nggak ada semua public relation sekarang hanya bisa ketemu saja, tidak, itu hanya personal saja. Ya personal pun sekarang sudah pakai digital, branding, digital branding, oh udah luar biasa. Opportunity-nya di bidang digital luar biasa juga. Nah, ini kalau Anda tidak punya, semuanya juga tidak ada ininya, tidak ada ininya. Nah, pada saat Anda digital yang harus saya kasih, tips adalah ini, ya. Tipsnya adalah ini adalah, digital. Ya, bagaimana Anda mengerti, konsepnya dalam digital, ya, dalam komunikasi. Contohnya adalah pay close attention, contohnya seperti ini, ya. Kemudian, give good, clue. Nah, pada saat Anda, di digital bisa nggak menarik attention dari masyarakat atau people-nya. Ada give good, body clue, ya, ada fasenya. Nah, jadi ini kesemuanya ini kalau Anda perhatikan ada di konsep digital. Nah, jadi kalau Anda yang, agak tertarik di bidang-bidang tersebut tanpa ada itu, percayalah yang saya bilang tadi,
ketika Anda masuk ke dalam dunia apapun juga, kuasai dunia digital. Karena dunia digital itu membantu Anda untuk rise up dan muncul di permukaan. Ketika Anda tidak ada di situ, Anda sulit untuk muncul di permukaan karena konsep sekarang adalah konsep digital. Nah, itu kira-kira dari presentasi, kali ini, mudah-mudahan bisa, eee, membantu dalam, proses-proses Anda nanti, ke depan, eee, berkarir ya. Nah, ini saya berikan buat, eee student yang coba masuk ke bidang-bidang ini ya. Nah, itu sedikit pengalaman saya pernah masuk ke dalam dunia itu, tapi saya nggak menekuninya karena saya lebih tahunya adalah, konsep, teknis dibanding dengan dunia-dunia yang tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih sampai sini saja dulu, eee, tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Supaya lebih cepat kita, bisa mengusir Covid dari Indonesia. Terima kasih, sampai sini saya dulu, salam sehat.